walakinna 'adzaballahi syadid. Amma ba'du, ya ibadallah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita ucapkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini hati, pikiran dan jiwa kita terkondisikan dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir bersama menghadiri salat Jumat yang berkah ini. Semua ini tercipta dan terlaksana juga karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka yang patut kita ucapkan saat ini adalah mensyukurinya dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa 'indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu ad-dunya wa hazafiriha wa hazafiruha." Rasul bersabda, barang siapa yang mendapatkan dirinya di pagi hari itu dia nyaman, enak perasaan batinnya, aminan fi sirrihi, batinnya itu tenang, badannya ia dapatkan dalam keadaan sehat, mu'afan fi jasadihi wa indahu yaumihi, sedangkan kebutuhan pokoknya pada hari itu terpenuhi, maka ia adalah orang bagaikan telah mendapatkan dunia dengan seluruh isi. Ini adalah syarat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mensyukuri segala kondisi yang kita dapatkan di saat hari itu datang pada kita, pagi itu datang kepada kita. Karena itulah pembagian Allah pada kita pada hari ini. Tidak ada sikap yang paling utama kita lakukan selain mensyukuri. Ada hal yang penting yang ingin saya garis bawahi pada hadis ini, yaitu mu'afan fi jasadi, sehat kondisi jasad atau tubuh. Sehat ini adalah satu kondisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kadang manusia ini tidak mengingatnya, tidak menyadarinya, bahkan kadang terlupakan. Nanti seorang manusia itu sadar apabila dia sakit bahwa sungguh nikmat yang diberikan oleh Allah selama ini adalah begitu banyak dan lebih banyak diberikan daripada dia sakit. Seperti itu. Itu kapan kita sadari? Di saat kita itu mendapat ujian yang berjuang berupa gangguan pada kesehatan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya tetap memperingatkan manusia bahwa di saat terganggu kesehatan kita segera berobat. Fa iza maridta fa huwa yashfi. Jika kamu sakit, hai Ibrahim, maka Allah yang menyembuhkan. Ini adalah perintah kepada Nabi Ibrahim untuk berobat. Kemudian di dalam Al-Quran diisyaratkan dan dijelaskan bahwa salah satu fungsi diturunkannya Al-Quran adalah sebagai penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Dan sungguh Al-Quran itu diturunkan sebagai alat penyembuh yang menyembuhkan adalah Allah.
dan sebagai rahmat kepada orang-orang mukmin. Wala yazidul zalimina illa khasara, dan tidaklah pada orang-orang yang berbuat aniaya itu mendapatkan tambahan di sisi Allah kecuali kerugian. Artinya orang aniaya ini adalah orang yang tidak menyadari bahwa betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak padanya. Kemudian di dalam ayat yang lain, qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah petunjuk ya bagi orang-orang yang beriman dan sebagai kesembuhan pada orang-orang yang beriman. Di dalam syariat Islam disepakati bahwa Al-Quran itu adalah obat untuk segala hal yang berkenaan dengan manusia, termasuk diantaranya beberapa penyakit-penyakit yang sifatnya fisik. Dan apabila didoakan dengan Al-Quran, kalau Allah Subhanahu wa taala terima doa kita, maka insya Allah akan beransur-ansur menjadi sembuh. Secara khusus ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis. Orang masuk rumah sakit, makan obat dengan berbagai jenisnya, tidak bisa sembuh-sembuh juga. Dan kalaupun sembuh beransur-ansur yang sangat lama sekali. Tetapi di antara penyakit-penyakit itu ada yang diobati dengan menggunakan Al-Quran dan ruqyah syariah, sangat cepat sembuhnya. Karena memang itu berhubungan dengan hal yang hanya bisa disembuhkan dengan Al-Quran dan ruqyah syariah. Berbagai hal terjadi pada manusia sejak zaman Nabi. Pada zaman dahulu, sejak zaman Nabi, sudah ada pengobatan-pengobatan itu di sana sini. Ada yang sifatnya tabib, yaitu dokter yang mengobati dengan tetumbuhan dan obat-obat yang sifatnya medis. Ada juga yang sifatnya doa-doa. Maka ketika telah banyak orang mencari kesembuhan melalui doa-doa, melalui bacaan-bacaan, maka Rasulullah SAW pertama kali melarang bahwa ini apalagi mereka menggunakan dengan bahasa-bahasa yang tidak dikenal di dalam Al-Quran dan tidak dikenal dalam hadis dan tidak ada petunjuknya dari Al-Quran. Maka ketika Rasulullah SAW itu melarang, datanglah beberapa sahabat kepada Nabi dan bertanya kepada Nabi tentang pengobatan-pengobatan itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, coba jelaskan pada saya tentang pengobatan itu. Di sini dalam hadis disebutkan, faja'alu Amr bin Hazim faqalu ya Rasulullah, innaha kanat indana ruqyatun narqi biha minal aqrabi. Ya Rasulullah, dulu itu kita punya tata cara pengobatan yang dapat menyembuhkan dari patokan-patokan ular dan kalajengking. Ya. Wa innaka nahaitan anir ruqah. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah melarang kita untuk meruqyah. Kemudian Nabi mengatakan, wa'riduha, coba kamu terangkan pada saya. Setelah diterangkan, faqala ma'ara bihi ba's. Saya lihat ini tidak apa-apa kamu lakukan, karena tidak ada aspek-aspek kesyirikan di dalamnya
dan tidak ada kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Rawahu Muslim. Siapapun di antara kalian dapat membantu saudaranya itu, maka hendaklah ia kerjakan. Akan tetapi, walau hadis ini ada di dalam syariat Islam, hanya diperkenankan adanya pengobatan khusus yang pada non medis, yaitu dengan menggunakan Al-Quran dan doa-doa yang sifatnya bunyinya adalah amal saleh dan berbahasa Arab. Para ulama menyimpulkan dari tata cara pengobatan non medis, karena ada memang penyakit non medis. Inna ruqa, dalam hadis Nabi dikatakan inna ruqa min himatin wa ainin. Sesungguhnya ruqyah syariah itu difungsikan ketika orang terkena sentuhan mata dan sentuhan kemurkaan dari binatang-binatang yang mematuk, seperti kalajengking dan ular. Itu kalau diruqyah cepat sekali sembuh, karena bisanya itu keluar dengan kemurkaan. Dan dengan ruqyah Al-Quran itu cepat sembuh. Itulah obatnya orang pada zaman dahulu. Kemudian yang kedua adalah min aini, dari mata. Yang dimaksud dengan mata ini adalah mata dengki, mata jin, mata syaitan, yang apabila melihat atau menyentuh manusia itu bisa terpengaruh. Kedengkian bisa ada, dan termasuk diantaranya adalah sihir, ya, atau orang kesurupan. Maka cara menyembuhkannya tiada lain adalah dengan ruqyah syariah, yaitu dengan ruqyah Al-Quran Al-Karim. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisyifa'ain," khusus untuk penyakit-penyakit yang seperti ini, yang para medis kurang mampu, bukan berarti tidak mampu atau lambat dalam mengobatinya, maka itu dengan ruqyah syariah. Alaikum bisyifa'ain, hendaklah kalian mengambil dua kesembuhan, kata Rasulullah, Al-Quran wal asal, Al-Quran dan madu. Ya, itu adalah di antara penyembuh. Kemudian ruqyah di antaranya adalah doa-doa dari Al-Quran dan hadis. Itu sudah disepakati ulama, dan apabila itu dipakai, insya Allah akan menenangkan, akan mengobati, dan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan. Para ulama menerapkan berbagai syarat tadi. Yang pertama adalah hendaklah, ya, diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW di dalam pengobatan atau membaca bacaan-bacaan. Dan hendaklah apabila bukan dari Al-Quran berbahasa Arab yang jelas ucapannya, ya, dan jelas maksudnya. Yang ketiga adalah hendaklah orang yang membacakan ruqyah itu meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa bukan doa ruqyah itu yang menyembuhkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Dan yang lebih utama adalah yang membacakan ruqyah itu haruslah orang yang saleh, takut kepada Allah, dan ibadahnya bagus dalam kondisi keseharian. Dan lebih utama bagi orang yang ingin meruqyah adalah meruqyah dirinya sendiri. Kenapa?
Karena orang yang sementara menderita, sakit dan seterusnya, itu hatinya lebih runtuh lagi, dan ia lebih mengharapkan kepada Allah lebih kuat daripada yang mengobati itu sendiri. Karena dia yang ingin sembuh, maka diharapkan walaupun ada yang dapat meruqyah, masih tetap orangnya sendiri yang lebih utama. Hal itu terlihat ketika seorang sahabat datang kepada Nabi, kesakitan di bagian salah satu bagian badannya, yaitu Utsman bin Abil As, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya minta untuk diruqyah. Kemudian Nabi melihat bahwa dia yang menderita, dia yang harapannya untuk sembuh lebih besar, kemudian itu juga bisa diterima oleh Allah dengan cepat, walau tidak melalui Nabi SAW. Ia katakan, "Da' yadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadika." Peganglah, letakkan tanganmu pada tempat yang kau rasakan sakit. Waqul, dan katakan bismillah, ucapkan bismillah 3 kali. Letakkan bismillah 3 kali. Waqul, dan katakan a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhad. Katakan, aku berlindung pada keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah dari segala keburukan yang aku dapatkan di sini dan aku takutkan. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini artinya boleh meruqyah diri sendiri, tetapi kadang orang sakit tidak konsentrasi, boleh mencari orang yang bisa meruqyah, tetapi dengan syarat adalah orang yang harus saleh, beriman kepada Allah, bagus ibadahnya, karena ia akan mendoakan agar orang itu dapat sembuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberadaan penyakit-penyakit yang sifatnya ain itu mata jin, itu orang bisa sakit, kesurupan dan seterusnya, itu tidak bisa dibantah. Karena ada penjelasan dalam Al-Quran bahwa mata orang-orang yang dengki itu bisa berpengaruh kepada seseorang. Di dalam surat Al-Qalam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in yakadu alladziina kafaru liyuzlikunaka bi absarihim." Sesungguhnya hampir saja orang-orang yang kafir itu menggelincirkan kalian dengan pandangan mereka. Ini adalah salah satu dalil dari keberadaan tentang pengaruh mata. Bagaimana cara berlindung tentang hal ini? Ada ruqyahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan umum dihafalkan. Kalau ada hal-hal yang berkenaan dengan yang ditakutkan, tinggal membaca Allahumma rabban nasi muzhibil ba'sa atau azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifa'u shifa'uka la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Allah Tuhan manusia, hilangkanlah segala musibah dan penyakit, sembuhkanlah, Engkaulah satu-satunya penyembuh, tiada penyembuh selain Engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Inilah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi ikhtiar itu harus ada. Setiap orang yang merasa sakit harus mencari obatnya, dan Allah turunkan obatnya. Dan pada penyakit-penyakit tertentu kembali kepada Al-Quran. Tetapi kalau yang sifatnya penyakit medis, ada yang sobek atau terkilir, itu obatnya menuju kepada yang ahlinya.
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirina wastaghfiruhu yaghfirullahu li wa lakum astaghfirullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhan nas ittaqullaha fi ma'amat wa taqullaha wa zajar wa akhrijuhu badunya min qulubikum fa innahu tasawla asar wa a'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi qudsihi wa qala Allah ta'ala min qa'ilin 'alim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saat ini saat ijabah di sisi Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa anzil baina qulubihim ya rabbal alamin. Allahumma hadha amruna la yanfa'u 'alaik wa hadha dha'funa ghalibun baina yadayk. Allahumma la yaghfiru sa'ila wa la yukhayyiru lil 'abdi masa'ila. Nas'aluka Allahumma an tansura al-islam wal muslimin wa an tuhya kalimatal haqqi wad din. Allahumma ansur al-islam wal muslimin fi Filastin wa Gaza wa Tiflatil Garbiyah wa Janubi Lebanon wa Suriya wal Yaman wa sa'ir bilad al-Islam khasatan baldatana ma Gaza. Allahumma arada bihim wal muslimina khairan wa fiqhum min kulli khair arada ghayra khair Allahumma ahsan kabir. Muqtadir ya rabbal alamin amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Azkurullah yazkurkum wa razaqullah yarhamkum.